Ada yang mau disampaikan kah atau ada yang mau dibantah, silakan. Selamat malam, Pak. Belum ada cerita yang bisa dibantah ataupun tema. Coba aku dengar-dengar dulu baru nanti kalau bisa aku bicara. Itu aja, Pak. Oh, saya kira tadi Bapak minta dinaikkan. Saya pikir Bapak sudah itu, Pak. Sudah apa? Sudah paham dengan tema dan penjelasan yang diberikan Pak Cakra dari tadi, Pak, dari openingnya. Belum karena saya baru naik kan nggak mungkin lain alur cerita kan. Saya dengar dulu ya. Oh, saya pikir oke, siap dengar ya dulu. Jadi ya, teman-teman, saya jadi bingung ya. Ya, jadi bingung juga ya. Saya pikir sudah ada yang siap untuk itu. Tapi ternyata belum ada juga teman-teman yang mau berdiskusi. Pak Luki tadi mau berdiskusi, tapi Pak Luki kayaknya sinyalnya bagaimana? Coba dites ulang, Pak Luki. Halo. Iya, sudah dengarkah? Udah. Oke, silakan Pak, silakan. Udah jelas Pak, udah silakan. Saya cuman bertanya gitu loh tentang mengenai judul ini. Halo? Ya silakan Pak Luki, ya silakan. Ya. Bisa saya dengar. Kalau menurut Pak Cakra itu antara Allah dan Muhammad itu apa pada abad sebelum abad ke-7 itu apa menurut Pak Cakra itu apakah Allah itu eksis gitu loh? Sebelum abad ke-7 apa Allah itu eksis? Yang tergantung definisinya. Jadi yang saya mengerti, Allah itu dalam koridor ini ya, dalam skrip, dalam literasi atau narasi Al-Quran, Allah itu sudah sejak manusia itu ada. Kapan saja manusia itu ada. Jadi bukan dimulai dari sejak abad ke-7. Nah, demikian. Nah, kemudian yang kedua, kan maksud saya gini, sebelum abad ke-7, sebelum abad ke-7 itu kan kata Allah itu yang disembah sama orang Muslim itu nggak ada gitu loh, nggak ada yang menyembah kata Allah itu sebelum abad ke-7. Makanya saya bilang kalau misalnya setelah abad ke-7 itu apakah itu dikonsepkan itu untuk disembah gitu. Makanya para pengikutnya itu nampaknya demikian. Yang nampaknya tidak sesuai dengan Pak Luki. Pak Luki putus-putus ya. Oke, pertama Pak Luki sinyalnya agak kurang bagus ini. Bapak harus mencari posisi. Yang kedua, tema kita itu tidak did Allah exist, bukan. Jadi tema kita adalah antara perintah Allah dan perintah Muhammad, manakah yang lebih baik, gitu ya? Ataukah sesuai atau tidak, sejalan atau tidak, itu. Itu masih Pak. Jadi bukan did Allah exist before Muhammad, tidak seperti itu Pak. Jadi nanti lari temanya, lari temanya nanti Pak Luki. Bicara tentang tema Allah Muhammad. Ya, gitu kira-kira Pak Luki ya. Oh, berarti antara alam sama Muhammad gitu ya? Ya. Jadi apakah perintah Muhammad dan perintah Allah, manakah yang harus diikuti dan manakah yang lebih baik dari klaim-klaim Ahlussunnah dan bahkan Al-Quran? Itu Pak Luki. Mohon maaf, Pak Luki Kristen apa Islam Pak? Iya, aku pikir ini soalnya kan Allah versus Muhammad gitu loh, jadi iya. Jadi ini masalah mana yang lebih baik dan perintah mana yang harus diikuti, yang terbaik yang harus diikuti. Gitu. Ada tema tentang Allah, tentang perintah. Jadi yang diperintahkan Allah kan di situ ada ayatnya. Kayak mana Bapak Cakra? Tidak kujadikan jin dan manusia selain mengenal aku dan menyembah aku. Cocok tema itu dengan Allah dan Muhammad tentang perintah Bapak Cakra? Bisa terkait, bisa. Mungkin begini, Pak
Nabi Ram mungkin saya bisa ulang sedikit kalau ada yang bawah. Diulang sedikit aja Pak, diulang sedikit aja Pak tentang Siap. temanya, karena Pak Hidayah belum tahu tadi ya, silakan. Oke, boleh. Oke, ini saya ulang nih Pak Hidayah tentang topik yang kita angkat dan fokus argumen atau yang kita permasalahkan. Bahwasanya kita mempertanyakan kita mempertanyakan kelayakan dan kehebatan petunjuk mana yang lebih hebat. Nah, di satu sisi Al-Quran mengklaim petunjuk hanya ada di sisi Allah. Ya kan, Allah yang menunjukkan. Tetapi di sisi lain di hadis mengklaim kembali petunjuk yang lebih hebat itu adalah petunjuk daripada Nabi Muhammad atau yang di atas namakan Nabi Muhammad, walaupun ditulis dalam hal ini karena hadis itu kan ditulis oleh orang lain, bukan Nabi Muhammad itu sendiri. Tetapi mereka berani mengklaim bahwasanya Al-Quran itu bagus sih, tulisannya bagus, ada kekagumannya tersendiri, tetapi tidak bisa dipakai sebagai petunjuk. Ya, karena petunjuk yang lebih hebat, yang lebih bagus, ya, the best guidance, kan? Ini klaim mereka ini, klaim hadis. The best guidance atau petunjuk yang lebih bagus, lebih utama adalah petunjuk Nabi Muhammad. Nah, jadi ada kontradiksi di sini. Jadi itulah yang kita angkat. Jadi silakan Anda yang ingin menjagokan petunjuk Nabi Muhammad, silakan terangkan kenapa, alasannya apa, poros orientasinya itu kemana. Kemudian juga sebaliknya, kalau Anda jujur ingin menggunakan petunjuk Al-Quran ini adalah petunjuk yang terbaik, nah silakan terangkan alasannya apa, poros orientasi pemikiran Anda itu kemana. Silakan. Kalau menurut saya itu Pak Cakra itu kan karena kuat orang yang pegang bahwa maksudnya Nabi Muhammad kan diturunkan hidayah. Jadi kalau misalnya yang satu lagi ilmu sama hidayah itu kan berbeda. Karena kan Allah menurunkan wahyu kepada Muhammad. Berarti kan di situ diberi hidayah. Bukan nama saya ya. Jadi kalau bercerita tentang ilmu, ini bukan hidayah, pengetahuan yang kita pelajari. Kenapa orang pegang kepada Nabi Muhammad, sedangkan yang tulis bukan Nabi Muhammad, kan gitu persoalannya, Bapak Cakra? Iya, kenapa Anda menganggap hidayah itu bukan ilmu? Ilmu kan kita cari baru kita dapatkan, sedangkan hidayah diturunkan langsung kepada kita, kan ada juga. Jadi gini, sekarang ada orang yang tidak mengerti apa-apa tapi dia mengetahui, itu kayak mana menurut Bapak Cakra itu? Oke, mungkin perlu kita definisikan apa itu hidayah. Ya kan, ini kalau yang Anda maksud hidayah adalah sebuah petunjuk, kalau orientasinya hidayah ke situ, ya kan, petunjuk kebenaran, maka di dalam kebenaran itu harus ada ilmu, bukan dongeng. Kalau berdongeng tidak bisa dikatakan ilmu dan juga tidak bisa dijadikan sebagai hidayah. Nah, bagaimanapun Anda memberi label terhadap sebuah permasalahan, ujungnya akan mengarah kepada apakah ada esensi di dalamnya, apakah itu faktual atau berdongeng, atau apakah itu menjerumuskan atau mencerahkan. Nah, jadi hidayah apapun, kalaupun Anda pisahkan beda hidayah dengan ilmu, itu ujungnya harus kita argumenkan, luruskan duduk perkara setelah kita kumpul antara ilmu dan hidayah itu kemana. Nah, kalau memang menjurus kepada kebenaran, ya kita harus bicarakan soal kebenaran. Kebenaran itu harus mengandung fakta, harus bisa ditelusuri dalam alam, substansinya itu bagaimana, baik subjektif atau objektif. Karena di dalam alam itu kan ada nilainya masing-masing. Tetapi bagaimanapun nilai yang ada dalam alam itu harus bisa kita dapatkan, sehingga kita tahu esensi daripada sebuah permasalahan atau sebuah perkara.
Nah, jadi tadi Anda menanyakan ada orang yang tidak punya ilmu tetapi dapat hidayah. Nah, ini mungkin ada ketidaksambungan. Orang yang kelihatan tidak punya ilmu, misalkan kan ada orang kelihatannya tidak pernah pergi sekolah, kerjanya. Tetapi yang namanya ilmu itu tidak bergantung berapa jumlah Anda baca buku. Tidak bergantung kepada berapa sarjana dan ijazah yang Anda dapat. Ilmu itu ada pada seseorang yang dia secara natural, secara alamiah dia dapat. Nah, kalau memang kebenaran ada pada dia, itu tidak benar. Bukan ditentukan ilmu itu berdasarkan berapa banyak buku yang dia baca, berapa banyak ijazah yang dia dapat dan gelar-gelar. Demikian juga sebaliknya. Orang yang sudah banyak baca buku, banyak gelar, tetapi ilmu yang mereka paparkan itu ilmu dongeng, kebanyakan ilmu dongeng. Dalam hal ini banyak ilmu-ilmu yang dipaparkan oleh kaum ulama, kalau Anda perhatikan baik-baik, itu kan menjurus kepada ilmu dongeng, konspirasi teori, dan gosipan-gosipan. Nah, walaupun mereka sudah klaim menghafal Al-Quran dari kulit ke kulit, tetapi dari sisi yang mereka pahamkan, kalau menjerumuskan, kalau yang mereka mengerti itu berdongeng, menurut saya tidak bisa dijadikan sebagai ilmu dan tidak bisa dijadikan sebagai pegangan petunjuk. Nah, itu perbedaan antara orang yang dianggap berilmu atau yang tidak berilmu. Esensi itu kemana? Ya kan, esensi itu saya ulang bermuara kepada substansi klaim yang dibuat atau klaim yang dimengerti. Nah, saya kira demikian, Pak Hidayah. Ya, jadi Bapak Cakra pernah nggak Bapak nengok orang tidak bisa membaca tapi pandai dia menghitung uang, dan toki-toki dan pengusaha-pengusaha kita nengok banyak yang bukan sarjana ekonomi tapi dia bisa mengetahui tentang perkalian pembagian malahan milioner. Itu kayak mana Bapak tanggapan dalam pikiran Bapak, sedangkan dia tidak mengetahui tentang ilmu? Apakah dia itu hidayah atau bagaimana kepandaian dia itu kayak mana? Itulah kepandaian itu kan berdasarkan daripada, ini sudah agak menyebar dulu sedikit ya dari topik, tapi nggak apa. Yang namanya intelek, cara dia menghitung uang atau cara dia membuat satu keputusan apa saja, baik itu dalam berusaha, dalam usaha berdagang atau dalam membentuk karakter. Kan karakter ini kan perlu ilmu, perlu fakta, sehingga hasilnya itu bisa dievaluasi. Jadi mengevaluasi hasil karakter itu tidak jauh beda dengan mengevaluasi laba daripada usaha. Prosesnya, esensinya sama, cuman mekanisme saja beda. Nah, dalam hal ini kita mendebatkan esensi daripada pembentukan karakter atau petunjuk hidup. Ya, kita membandingkan yang satu sisi diklaim bahwasanya petunjuk atau ilmu yang lebih hebat itu adalah ilmu Nabi Muhammad. Esensinya ke situ kan. Nah, di sisi lain Al-Quran mengklaim bahwasanya petunjuk yang lebih bisa, yang bisa diandalkan atau kebenaran yang hak itu ada di sisi Allah. Bukan pada sisi Nabi Muhammad yang Al-Quran sudah mengklaim Nabi Muhammad yang dipegang oleh Ahlussunnah adalah fiksi. Adalah sebuah karakter yang tidak sinergi atau tidak senyawa apa yang dikatakan Al-Quran. Nah, ini ada bertolak belakang antara Al-Quran dengan hadis. Klaim yang persoalan petunjuk yang sungguh bertolak belakang. Nah, pertanyaannya, kalau Anda menjagokan klaim Nabi Muhammad asli, ya kan? Kenapa Anda menjagokan klaim Nabi Muhammad ketimbang klaim Al-Quran?
alasannya apa, argumen Anda itu kemana. Nah, sebaliknya kalau Anda menjagokan klaim Al-Quran, silakan terangkan kenapa Anda menolak hadis, kenapa Anda memegang Al-Quran, dan poros orientasi pemikiran Anda itu kemana, dan alasannya bagaimana. Nah, itu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Nah, silakan. Pak Hidayah, kalau apa bisa dimengerti sampai di sini, mungkin bisa ini Pak Nabirong sambil menunggu Pak Hidayah untuk mencerna apa yang barusan saya terangkan, bisa kita ajak yang lain dulu, nanti kita bisa giliran gitu. Ya, Pak Hidayah sudah siapkah atau belum? Waduh, jangan pingsan dulu Pak. Ya, sore, ya, enggak apa. Sambil sambil nunggu temen yang lain, ya, saya coba cari. Jadi tentang pemahaman Bapak Cakra bilang tadi, menurut saya simpel saja. Karena kesempurnaan Nabi, kan Nabi Muhammad itu yang ke-25 ya. Jadi kenapa harus kita pedoman kepada Nabi Muhammad? Karena kesempurnaan Nabi itu pada Nabi Muhammad. Nah, bukan kita menafikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Yang namanya petunjuk kan pedoman hidup. Jadi antara kebenaran Nabi Muhammad itu dengan Al-Quran itu tidak berpisah. Nah, kalau menurut saya, karena kan tidak ada lagi Nabi selain Nabi Muhammad. Kan kesempurnaan itu 25. Para wali masih ada. Gitu saja menurut pendapat saya, itu simpel. Oke. Jadi saya tidak mendapat kesan yang Anda katakan itu begini, terkesan yang Anda katakan itu petunjuk yang diklaim Al-Quran itu bolehlah petunjuk, tetapi tidak bisa dijadikan pedoman hidup, kan demikian. Artinya yang terbaik itu adalah hanya dari Nabi Muhammad. Intinya kan demikian kan? Karena kan di situ ada hadis juga. Kalau bukan karena Muhammad, enggak kujadikan Adam, ataupun enggak kujadikan bumi ini. Kan ada itu kalimat-kalimat dan hadis-hadis. Karena disitulah kesempurnaan. Makanya harus kita pedoman pada Al-Quran dan harus kita nengok kepada perjalanan Nabi Muhammad karena contoh teladan. Disitulah kita nengok contoh kepada akhir zaman. Itu tidak menafikan, Al-Quran tidak menafikan perjalanan Nabi Muhammad itu harus kita contoh teladan yang terbaik lah. Karena di situ kesempurnaan 25. Itu menurut saya, Pak. Oke. Jadi mungkin bisa kita ini sudah saya dengar yang dituangkan oleh Pak Hidayat. Silakan, terima kasih banyak Pak Hidayat atas pemikiran Anda. Nanti kita akan kumpulkan dan kita kembali mengambil intisari daripada Anda di sini, dari sisi manapun argumen yang Anda angkat. Nah, kemudian kita ini mengizinkan Bapak Fahman. Silakan Pak Fahman, tentang posisi yang Anda mengerti bagaimana. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum, shalom. Oke, namo buddhaya. Jadi judulnya ini salah sebenarnya, host. Karena antara Allah dan Muhammad tidak pernah bertengkar. Nah gitu. Jadi kalau dibikin VS itu kan versus kan? Benar. V kan ada semacam V begini, vagina begini kan? Nah jadi judulnya salah sebenarnya. Jadi kalau judulnya salah, apa yang mau dibahas kira-kira? Ya, mungkin tadi Anda waktu di bawah mendengar nggak Pak tentang narasi
yang saya tuangkan di belakang judul ini. Jadi kita bandingkan. Sikit aja. Ya. Oke, lanjut sikit aja boleh, biar saya anu. Oke. Pokok pemikiran dan argumen yang saya angkat adalah mempertanyakan kalau begini, di satu sisi Al-Quran mengklaim bahwasanya petunjuk itu hanya ada di sisi Allah. Kemudian Al-Quran menolak konsep Nabi yang diterangkan oleh Sahih Al-Bukhari dan juga menolak Nabi itu sendiri. Jadi tidak ada konsep Nabi yang diterangkan oleh kitab fikih dan Ahlussunnah bukanlah konsep Al-Quran. Nah, dari situ saja Nabi saja yang ada dalam Ahlussunnah sudah ditolak Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, Al-Quran mengklaim bahwasanya petunjuk itu yang lebih esensi, yang bisa menunjuk adalah Allah. Tetapi kebalikan daripada yang diklaim Al-Quran, hadis mengklaim bahwasanya the best hadis perangai Nabi, petunjuk Nabi, tingkah laku Nabi adalah petunjuk yang terbaik. Artinya hadis, ya kan, narasi hadis adalah petunjuk terbaik. Oke, siap. Oke, dapat. Bentar, Tengku Paman sebentar. Paman sebentar. Boleh saya bicara Tengku Cakra, Pak Cakra? Nyogrup aneh yo, Hidayah. Gini Pak Cakra. Yang menolak. Anda ini bisa Anda komen ini. Silakan Pak Paman dulu. Silakan. Oke. Jadi begini. Pijakan yang Om Cakra kutip. Itu Al-Quran yang siapa dari mana itu? Pijakan dasarnya itu. Al-Quran yang saya punya dan yang Anda punya. Jadi cara kesimpulan. Belum tentu. Kalau dari Om Cakra pijakannya itu Al-Quran yang dimaksud yang mana itu? Siapa yang nulis? Yang saya tahu tidak ada penulis Al-Quran. Jadi penulis Al-Quran itu tidak jelas siapa pengarangnya. Kalau tidak jelas kenapa dikutip? Nah, yang masalah sekarang kita tidak permasalahkan siapa penulis Al-Quran. Terus Al-Quran dari mana kalau tidak ada sumbernya? Apa turun dari langit tren itu ini Al-Quran? Kan tidak begitu. Yang begini. Al-Quran itu tidak dijelaskan siapa pengarang, siapa penulisnya. Lalu kenapa dikutip? Nah, yang begini, pokok permasalahan bukan kenapa saya kutip. Al-Quran itu ada sama saya ketika saya lahir. Ya, sejak saya lahir dalam Islam. Terus sampai yang percaya. Nah, di sini kita bukan mempersoalkan percaya apa tidak. Jadi judul yang saya angkat adalah dari bacaan yang saya dapat, Al-Quran mengklaim, ya kan? Nah, ini ada ayat mungkin Al-Quran itu apa dulu? Apa yang turun dari langit seperti hujan atau gimana? Atau buku atau saya tidak tahu, saya tidak permasalahkan dari mana asal Al-Quran. Ini tolong dimengerti dulu agar tidak membuyar fokus pembicaraan. Saya tidak mempermasalahkan yang menolak ahli sunnah wal jamaah yang menolak dan Al-Quran itu sebentar Pak ya. Satu-satu dulu Pak. Jadi gini Pak Fahman gini, kalau Bapak mau mengejar kepada penulisan Al-Quran dan siapa penulisnya, sebentar dulu Pak Hidayah. Sebentar ya. Oke. Kalau kita mengejar, kalau Pak Fahman mengejar ke sana, bahkan Bapak tadi itu seolah-olah berarti artinya Al-Quran ini tidak ada penulisnya dan kita tidak ketahui dan untuk apa dipercaya, kan seperti itu. Bukan gitu Abi. Jadi yang menolak ahli sunnah wal jamaah yang menolak tentang Al-Quran, contohnya kayak mana yang menolak itu? Jadi kan Bapak Cakra ngomong tadi, jadi tentang menolak tentang Al-Quran ahli sunnah wal jamaah. Jadi kayak mana contohnya orang yang menolak itu ya, biar alur ceritanya lurus. Ya, biar poinnya dapat. Nanti kita akan begini kan. Ini tadi kan dikatakan
seperti itu tadi Pak. Ini artinya ketika perintah yang ada di dalam Al-Quran itu tidak dilakukan dan malah melakukan lebih daripada hadis, nah ini yang menjadi pertanyaannya gitu. Nah, apakah perintah Allah ini yang lebih terbaik ataukah perintah Muhammad di dalam hadis, Nabi Muhammad di dalam hadis? Kan ini masalahnya. Nah, inilah yang kita perdebatkan. Perintah manakah yang terbaik? Apakah perintah Allah secara Al-Quran ataukah hadis-hadis yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad? Nah, kalau kita mau lihat mana yang terbaik dan mana yang harus kita lakukan, itu Pak yang poin yang paling utama sebenarnya dari tadi pembicaraan. Tapi kan ada contoh nah, kan contoh ayat gitu ya, contoh ayat perbandingannya. Mungkin Pak Cakra bisa menjelaskannya Pak, silakan. Ya, boleh. Sekarang saya tunjukkan ayat yang ada tentang posisi Al-Quran dulu ya. Ayat 40 dari surah 33. Persoalan khataman Nabi. Rasulullah wa khataman Nabi dalam Al-Quran, khataman Nabi itu bukan Nabi terakhir. Al-Quran, Nabi terakhir bukan konsep Al-Quran. Jadi artinya Al-Quran menolak konsep Nabi yang ada di dalam Ahlussunnah, karena diklaim oleh Ahlussunnah Nabi Muhammad ini adalah penutup Nabi. Nah, jadi dari situ sudah jadi kontradiksi, ya kan? Kemudian persoalan yang dibawa oleh Nabi yang dimaksud persoalan petunjuk. Al-Quran mengklaim, ini ayat 56 dari surah 28, bisa yang intinya petunjuk adalah hanya dari sisi Allah. Itu yang intinya. Dan beberapa ayat lain bisa saya sebutkan. Misalkan ayat 62 daripada surah Hajj. Ya kan? Zalika bi'annallah huwal haq. Dan ayat yang serupa bisa Anda baca di di surah Luqman ayat 30. Kemudian di surah Hajj juga ayat 6. Nah, jadi ada beberapa ayat yang terkait dengan klaim Al-Quran bahwasanya yang fitrah, yang hakiki, yang pada prinsip alam itu hanya ada di sisi Allah kebenarannya. Nah, itu klaim Al-Quran. Tetapi di sisi lain, kalau kita lihat dalam perspektif hadis, kebalikan, bertolak belakang. Mereka mengklaim petunjuk yang terbaik adalah dari Nabi Muhammad. Ya, mereka tidak menafikan tentang keindahan Al-Quran. Al-Quran itu bahasa indah, bukan bahasa petunjuk. Nah, bisa Anda lihat hadis 6098, hadis Al-Bukhari, dan sejumlah perawi lainnya yang serupa dengan itu. Tapi saya tunjukkan satu hadis sebagai contoh. Nah, jadi dari situ sudah bertolak belakang. Kemudian persoalan yang bertolak belakang lainnya yang mengarah kepada petunjuk itu kan mengarah kepada akal. Untuk kita pakai akal, untuk kita tahu bagaimana dasar kebenaran yang dimaksud. Al-Quran menganjurkan, ini ayat 36, untuk pakai akal dari surah 17, surah Al-Isra. Bisa Anda lihat di situ yang mengatakan pakai akal. Kalau Anda tidak pakai akal, itu seperti binatang. Itu digambarkan pada ayat 179 surah Al-A'raf. Bisa Anda lihat di situ. Jadi keutamaan akal itu sangat diutamakan, sangat dikedepankan. Nah, kemudian lagi dalam memahami Al-Quran itu, Al-Quran mengklaim pemahaman itu harus faktual, harus bayan, harus nyata sebagai kebenaran. Bukan konspirasi teori, bukan dongeng, bukan kabar orang, bukan saya dengar dari orang, bukan gosipan, ya, bukan yang demikian. Hal itu bisa Anda simak pada ayat 138 surah Ali Imran tentang persoalan pernyataan yang bayan. Kemudian juga ayat yang sama, yang serupa, bisa Anda simak pada ayat 4 dari surah Ar-Rahman, surah 55, tentang pernyataan yang bayan. Nah, kemudian ayat yang serupa di ayat 42 dari surah Al-Baqarah. Al-Quran mengklaim bahwasanya fakta itu
sebagai kebenaran. Makanya jangan campurkan mana yang fakta, mana yang konspirasi teori, mana yang berdongeng, mana yang bukan. Kedua ragam itu perlu dipilah-pilah sehingga kita tahu duduk perkara sebuah permasalahan. Nah, persoalan itu bisa Anda baca pada ayat 42 daripada surah Al-Baqarah. Jadi kenapa itu Al-Quran menunjukkan hal-hal yang demikian? Karena untuk membentuk karakter manusia itu harus punya dasar fakta sehingga kita tidak mengambang dalam kegelapan. Makanya ayat 81 dari surah dari surah 3 surah Al-Imran dan ayat 4 dari surah 8 dari surah 68 surah Al-Qalam itu persoalan pembentukan karakter. Pembentukan karakter itu harus nyata. Kenapa? Karena dalam alam buahnya itu akan membuktikan apa isinya. Dengan kata lain, dari buahnya kamu akan kenal siapa mereka. Demikian juga sebaliknya. Dari buahnya mereka akan kenal siapa Anda. Nah, jadi unsur-unsur alam ini sangat tidak terpisah untuk menunjukkan, untuk membentuk karakter. Ini klaim-klaim Al-Quran ya. Nah, sebaliknya, kita bandingkan sebaliknya. Dari posisi Ahlussunnah atau hadis. Dongeng atau konspirasi teori atau hal-hal yang tidak dimengerti, itu harus menjadi landasan akidah, landasan agama. Nah, kalau tidak mengikuti hal-hal yang berdongeng, nah itu harus menjurus kepada kekerasan. Bila perlu habiskan nyawanya. Nanti ada hadis yang demikian. Bisa Anda baca banyak di dalam kitab Sahih Al-Bukhari di bagian jihad. Persoalan-persoalan kekerasan dalam beragama. Nah, siapa-siapa yang tidak mengikuti dongeng-dongeng, siapa-siapa yang tidak menerima klaim-klaim konspirasi teori, siapa-siapa yang tidak menerima hal-hal yang absurd, yang aneh-aneh, mereka ini bukan orang-orang yang beriman. Jadi di posisi hadis, semakin banyak dongeng, semakin banyak konspirasi teori, semakin banyak hal-hal yang tidak dimengerti, ya, itu semakin baik. Ya, itu adalah modal iman, modal takwa, modal akidah. Jadi kemudian di sisi hadis jangan pakai akal. Ya, jangan pakai akal. Kalau Anda pakai akal, itu Anda sudah keluar daripada akidah atau prinsip-prinsip dalam beragama. Nah, jadi ini dua perbandingan yang sangat kontras, yang sangat ketara. Jadi kita pertanyakan, kenapa dongeng yang diklaim atas nama Nabi atau hal-hal yang tidak dimengerti itu kok bisa dikatakan sebagai petunjuk terbaik, the best guidance? Kenapa Anda memegang itu sebagai yang utama yang harus dianut? Sedangkan sebentar. Oke, sebentar. Sementara anjuran Al-Quran itu Anda abaikan dan kesampingkan. Nah, jadi dua perbandingan ini pokok permasalahan yang kita angkat. Jadi kalau panjang kali Bapak, jadi kan nggak ada intinya. Coba Bapak ngomong yang intinya kayak mana? Apakah perjalanan Nabi itu dongeng atau kayak mana? Saya belum menyimpulkan intinya dulu. Saya ingin mengajak Anda untuk berdialog, untuk memikir. Okay. Jadi intinya nanti intinya itu gampang. Setelah saya siap. Sudah bisa belum? Oke, silakan Pak. Paham. Dalam diskursus ilmiah, ya kan? Kita buang dulu. Kita anggap diskusi malam ini adalah percakapan ilmiah. Oke, Om. Oke, memang harus ilmiah, memang demikian kita rancang. Nah, demikian. Saya tertahan karena ketika saya tanyakan yang dimaksud Al-Quran itu adalah, itu kan sebuah bunyi, sebuah dogma, sebuah state, sebuah pernyataan. Siapa yang ucapan pertama itu, siapa yang mengucapkan yang Al-Quran yang maksud itu? Dapat? Tolong diterangkan siapa apanya. Jadi ketika dikutip sebuah yang dinamai dengan Al-Quran,
ayat sekian surah sekian, itu pernyataan istet itu yang pertama kali yang ucapinnya siapa? Saya tidak permasalahkan siapa yang mengucap. Saya yang saya tunjukkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan makna yang saya. Oke lah. Kita anggap Al-Quran itu sebuah dogma, sebuah pernyataan, kan? Jadi setiap yang ditulis oleh kalau bahasa Indonesia itu Quran, itu pasti ada sumbernya. Misalkan saya membuat sebuah pernyataan. Oh, itu dari Om, dari paman misalnya. Jadi jelas yang ucapin pertama ini yang ingin saya katakan. Kalau Anda punya sumber, silakan tunjukkan. Saya tidak mempermasalahkan sumber dulu. So, dari posisi saya tadi saya sudah jelaskan. Yang saya lihat Al-Quran itu tidak ada nama penulis atau author. Itu satu, ya kan? Berarti bagaimana kita komparasi dengan Muhammad, dengan hadis? Nah, ini problemnya. Kalau hadis saya nggak tanya lagi. Berarti hadis yang ucapin pertama itu adalah Muhammad, kan begitu? Belum tentu Muhammad. Itu kan itulah permasalahannya. Nabi Muhammad yang diklaim Nabi Muhammad tidak menulis satu hadis pun yang Anda baca, yang seperti yang Anda baca. Artinya hadis-hadis yang kita dapat sekarang bukan karya Muhammad atau sesosok itu sendiri, tetapi ditulis oleh orang lain atas nama Muhammad. Kan demikian. Oke. Kalau itu nggak ada masalah. Kalau Al-Quran? Nah, Al-Quran tidak jelas siapa penulisnya. Cuman Al-Quran mengklaim sebuah statement yang statement itu muncul pasti ada orang pertama yang ngucapin, kan begitu logiknya. Kalau Anda tahu siapa, saya tidak permasalahkan siapa yang ngucap. Kalau Anda bisa tunjukkan siapa yang ngucap, silakan tunjukkan. Ini kan Lawyers Club-nya Om Cakra. Diajak diskusi ilmiah. Ternyata Om Cakra menyajikan yang tidak ilmiah. Bagaimana saya ikuti? Kenapa harus saya sajikan? Begini. Pokok diskusi yang saya suguhkan sekarang bukan mempermasalahkan sumber siapa yang nulis Al-Quran. State itu pasti ada orang pertama. Pasti ada orang pertama yang ucapin state itu, kan begitu? State tahu kan state atau dogma itu? Nampaknya ada yang tidak nyambung ini Pak Fahman. Jadi kalau saya diskusi ini saya tidak mempertanyakan dulu siapakah yang menulis Al-Quran. Bukan lalu itu. Apa yang dari mana munculnya? Bukan. Apa seperti Yesus? Ujuk-ujuk. Topik ini tidak mempertanyakan dari mana munculnya. Mungkin ada salah mengerti. Tadi saya sudah bukan itu yang saya tanya. Siapa yang ucapin pertama itu? Yang 6.600 ayat itu, siapa yang ucapin itu siapa? Bapak kenapa lagi nih Pak Fahman, mohon maaf saya potong ya. Kita tidak kepada daripada sumber dan siapa yang pertama kali. Artinya kita bukan lagi membahas asal-usul, etimologi dan lain-lain tentang Quran ini. Tetapi kita lagi membahas yang kita sudah terima dan sudah dipercayai orang ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Terus sampean percaya? Terus sampean percaya? Tidak, ini yang harus kita bahas. Kita harus percaya yang mana, sementara di buku A dikatakan begini, di buku B dikatakan begini. Lalu kita lihat orang-orang sudah melakukan dari buku yang mana. Nah, ini yang harus kita pakai, Pak. Terus sampai yang percaya itu? Apa yang mananya, yang percaya di mananya? Al-Quran. Justru ini kita pertanyakan, Pak. Ini kita pertanyakan. Kenapa? Enggak, oke. Yang dipertanyakan itu, yang ucapin pertama siapa? Kalau tidak jelas yang ucapin pertama, kenapa dipercayakan? Kita main wilayah filosofi saja. Oke, ya. Oke, sekarang begini.
Kalau Bapak mau menyebutkan ke sana, saya mau bertanya, memang siapa Pak yang pertama kali menyebutkan Quran itu? Kan tidak ada Pak. Dan itu tidak jelas Pak, siapa yang pertama kali menuliskannya, siapa yang pertama kali menerimanya, dan di mana. Itu kita tidak tahu. Kalau tidak jelas kenapa dikutip? Oke, bagaimana Bapak bisa mengatakan bahwa Bapak memahami atau meyakini itu Pak, sementara Bapak bilang itu tidak jelas? Bukan saya bilang tidak jelas, orang yang kutip tidak jelas. Tadi kata Bapak bilang tidak jelas. Menurut Bapak sumbernya tidak jelas. Lalu bagaimana Bapak memahami ini? Gitu loh. Ini yang mana? Ini yang mana? Ya, buku itu, salah satu buku itu. Ya, buku yang dibaca tadi. Siapa yang mengeluarkan state pertama, sumbernya siapa? Pasti ada orangnya kan? Oke, gini Pak. Kita tidak lari kepada itu dulu, tetapi kepada apa yang sudah diyakini, apa yang sudah kita terima, yang sudah dikanonkan dan sudah dituliskan, dan kita sudah baca, dan itu diyakini, dipelajari oleh orang-orang. Isinya inilah. Sampai yang percaya, terus sampai yang percaya. Begini, Pak Fahman, begini, ini pertanyaan Anda sudah menjurus kepada topik yang luar daripada yang kita angkat. Topik yang kita angkat adalah kondisi yang ada sekarang dengan adanya Al-Quran yang sudah ada pada diri saya sejak saya lahir dan dalam komunitas orang Islam. Jadi itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, kitab hadis juga serupa. Kita pertanyakan kandungan yang dikandung oleh kitab hadis. Jadi kita pertanyakan apa yang ada di dalam sudah menjadi pegangan banyak umat. Jadi posisi-posisi mereka. Nah, tadi sudah saya jelaskan dua posisi yang kontradiksi, yang bertolak belakang antara klaim yang ada di dalam Al-Quran dibandingkan klaim yang ada dalam kitab hadis. Dalam hal ini, kebanyakan umat Islam memegang klaim yang ada dalam kitab hadis sebagai petunjuk terbaik ketimbang apa yang mereka klaim, yang mereka baca dalam Al-Quran. Walaupun Al-Quran ini mereka anggap kitab dari Tuhan dan harus dipegang untuk kepada kebenaran, ternyata dalam kenyataan mereka menjagokan klaim-klaim yang ada dalam kitab hadis dengan alasan atau dalil seperti yang saya katakan tadi itu, dalil 6098 bisa Bapak baca sendiri, dan hadis itu diriwayatkan juga oleh lain. Nah, itu maksud saya. Maksud saya begitu. Memang maksud saya begitu. Kita turun dulu ke bawah. Kan setiap daerah itu ada koran kan misalnya. Koran itu bukan hasil karangan ilmiah itu. Itu pasti ada sumber yang ucapin pertama. Misalkan Prabowo menaikkan gaji guru misalnya. Dia yang ucapin pertama itu adalah Prabowo, maka ditulis oleh wartawan. Nah sekarang Al-Quran yang sampean pegang itu, yang ucapin siapa? Bukan yang tulis, bukan yang tulis. Yang saya persoalkan, yang ngucapin dogma itu, state itu atau bahasa Indonesianya, pernyataan itu siapa yang ucapin pertama? Kalau tidak, kita akan terjebak kepada kebodohan seperti Urina Ugutena. Sebentar, ini Pak Fahman, pertanyaan Anda, saya tidak mau, sekali lagi ini saya katakan, saya tidak mempermasalahkan siapa yang mengatakan, siapa yang membuat tulisan itu. Tetapi yang saya permasalahkan, apa yang sudah menjadi pegangan keyakinan. Untuk bisa dengar. Ya, untuk bisa dengar. Keyakinan siapa? Keyakinan siapa? Sebentar, tolong dimengerti ini dulu. Yang saya angkat adalah satu unsur yang sudah menjadi hal fondasi dalam agama Islam. Oke? Dalam agama Islam secara doktrin, secara doktrin bahwasanya mereka memegang Al-Quran ini atau meyakini Al-Quran adalah sebagai ayat Tuhan. Oke? Kemudian yang kedua, doktrin yang kedua memegang hadis ini sebagai penjelas Al-Quran. Siapa yang tidak memegang hadis, orang ini bukan orang Muslim. Dengan berdasarkan doktrin ini, saya pertanyakan, kalau Al-Quran ini diklaim dari Tuhan,
pernyataan Tuhan ini adalah wahyu. Nah, kenapa ada di samping itu kitab yang lebih hebat diterima sebagai petunjuk, sedangkan di dalamnya itu menolak apa yang di dalam Al-Quran. Misalkan poin-poin yang saya angkat tadi itu, persoalan penggunaan akal, persoalan harus fakta dalam alam, persoalan siapakah itu Rasul. Nah, jadi di dalam dimensi hadis atau kitab fikih, banyak unsur-unsur yang memfitnahkan atas nama Tuhan. Jadi saya pertanyakan, kok hal-hal yang demikian dijagokan sebagai the best guidance? Nah, jadi saya pertanyakan, yang saya pertanyakan adalah doktrin yang sudah terbangun di dalam agama Islam, yaitu Sunni, termasuk Syiah, ya kan? Tetapi kita fokuskan dalam dimensi Sunni ini, dalam hal ini. Dalam ajaran Sunni, bahwasanya kebanyakan umat ini sudah umum, fokusnya itu kepada hadis, itu sebagai petunjuk. Alasannya ada dalil, karena dianggap hadis ini adalah the best guidance ketimbang daripada. Bisa dimengerti? Sekali lagi, sangat. Saya tidak sangat bisa. Untuk dimengerti dulu, saya tidak permasalahkan siapa yang menulis tulisan-tulisan yang ada dalam Al-Quran, sehingga ini topik ini sepertinya saudara tidak mendengar apa yang saya cakapkan. Kalau hadis jelas, saya bilang, kalau hadis jelas, yang ucapin pertama itu adalah Muhammad. Nah, silakan Anda buktikan. Anda dapat analisa itu Muhammad itu dari mana? Berdasarkan keyakinan atau memang daripada klaim orang lain? Silakan buktikan. Jadi yang dimaksud hadis itu yang diucapkan, yang dilakukan, yang ditetapkan oleh Muhammad. Ada orangnya, ada makamnya. Nah, ada orangnya, ada makamnya. Tapi kalau Al-Quran yang saya sampaikan sebut, itu siapa yang ucapin pertama itu siapa? Sebentar dulu. Anda mengatakan bahwasanya hadis yang ada di dalam kitab hadis. Bukan arti hadis itu. Yang ucapin, yang tetapin, yang jalanin itu Muhammad. Nah, sekarang jadi pertanyaan, klaim yang Anda bukan itu. Saya luruskan dulu sebelum kita terjebak dalam lohop. Kalau yang dimaksud Al-Quran itu yang ucapin pertama siapa? Apa ujung-ujung lahir turun dari langit? Pasti ada yang mengucapkan kan? Pasti ada yang mengucapkan kan? Betul tidak tuh? Saya tidak masa di tahun 2025 kita masih percaya tahyul. Nah, pasti ada yang ucapin itu yang pertama. Oke, jadi klaim yang apakah sesuatu yang tidak berfakta yang ada dalam kitab hadis termasuk tahyul? Bukan ke situ yang ingin saya tanyakan dan sampaikan. State atau dogma atau paradok, siapa yang ucapin pertama kali itu? Al-Quran itu. Begini Pak Fahman dulu, ini Anda beberapa kali mencoba mempermasalahkan sumber atau kalau tidak begitu maka judul ini batal masalahnya. Tidak ya silakan, kalau memang Anda tidak bisa meluruskan. Saya tadi sudah mencoba menunjukkan kepada Anda apa yang sudah ada di dalam kitab itu sendiri yang sudah menjadi pegangan. Menyelagainya nyan saban lagi adik bayi ayah anak tu kapai puno nanti laki adik bayi kapai hathele yang katanya kadoha. Oke, terima kasih. Jadi sebentar dulu, ada rekan lain, mungkin Bapak Fahman bisa menyimak di bawah dulu diskusi ini. Kita ingin memberikan kesempatan kepada yang lain untuk memberikan argumen sehingga kita tidak terbentuk kepada Wakalbuhu lam yanam wal ainukat na'asad. Di sini. Maaf, saya tidak tertarik kepada diskusi yang tidak bermakna. Terima kasih. Silakan kalau bisa di-mute dulu
dilempar saja. Wa kalbuhu. Ya, itu Bapak itu tadi inilah satu kondisi bagi Anda yang di bawah sudah mendengar sendiri tentang kondisi dalam Islam. Ini bukan hal yang aneh sekali. Sikap yang ditunjukkan oleh Bapak itu adalah sudah apa namanya? Sudah di mana-mana demikian memang. Ya kan, baik waktu saya di Aceh, baik waktu saya di luar negeri, sikap umumnya orang Islam para akademia demikian. Sehingga permasalahan yang ada di dalam kitab itu tidak pernah terbicarakan secara jujur, secara intelek. Karena terjebak atau terperangkap di dalam slogan, dalam istilah atau mekanisme yang tidak membawa mereka kepada kebenaran yang dimaksud. Saya sangat terbuka bagaimana metode yang ditempuh. Ya kan, silakan buat argumen apapun metode yang dipakai. Sejauh ujungnya itu berporos kepada unsur-unsur yang faktual yang bisa kita bisa lihat substansinya itu bagaimana. Nah, misalkan ini saya kasih contoh ya. Silakan buat argumen, misalkan Anda mau berangkat dari kota A ke kota B pakai pesawat. Silakan, kalau Anda punya kemudahan yang demikian, silakan pakai pesawat. Tetapi kalau Anda menginginkan untuk berangkat dari kota A kepada kota B dengan pakai mobil, kalau Anda bisa ke kota B, ya silakan pakai mobil. Nah, kemudian Anda yang suka berlayar misalkan dengan kapal laut, ya kan, suka kapal laut. Keinginan Anda yang Anda tahu jalan dari ke kota A dari kota B cuman hanya pakai perahu atau pakai kapal laut. Ya silakan. Saya tidak mendebatkan tentang mekanisme bagaimana cara Anda menyimpulkan satu kesimpulan. Silakan ambil berbagai pendekatan dan metode sejauh ujungnya itu mengarah kepada kesimpulan yang sama atau kepada esensi daripada pokok permasalahan yang lagi kita angkat. Ya, sekira demikian, sekedar background. Nah, karena ini kan ini sungguh bermasalah. Salah satu sendi yang membuat Islam ini tertinggal, terus tidak relevan, karena para akademinya tidak mampu mengargumenkan argumen mereka secara sistematis menurut akidah yang mereka pegang. Kemudian mereka tidak bisa menunjukkan kebenaran yang mereka klaim seperti yang mereka mau. Jadi kalau ujungnya membuat mereka menyimpulkan satu kesimpulan yang berdongeng, itu ada masalah dengan mekanisme atau metode yang mereka tempuh. Nah, inilah yang membuat filosofi di dalam Islam itu tidak banyak mengandung andil, tidak banyak mengambil andil dalam membangun kualitas pendidikan orang-orang Islam. Alasannya ya karena pendekatan kebenaran itu sungguh demikian, sungguh antara peta dengan klaim yang mereka mau itu tidak sinkron, tidak senyawa. Sehingga peta itu perlu dikaji kembali kalau memang mereka menginginkan satu kesimpulan. Yang pertama sekali mereka harus tahu apakah peta yang mereka pegang atau metode kebenaran yang ingin mereka tunjukkan cocok dan senyawa dengan prinsip-prinsip alam. Kalau peta yang mereka pegang atau metode yang mereka pegang hanya menjerumuskan kepada teori atau klaim berdongeng, ya berarti ada masalah dengan pendekatan itu sendiri. Jadi contohnya seperti diskusi kita barusan dengan Bapak itu tadi, masalahnya terkait dengan pendekatan kebenaran atau peta dalam membentuk suatu pemikiran. Terima kasih banyak Pak Arbel ya.
sudah ikut. Shalom, assalamualaikum. Bisa dengar suara saya nih, Pak Parbel atau Ibu Parbel ini, siapa ya? Silakan. Mungkin sambil menunggu Pak Parbel mungkin belum siap. Mungkin ada ini Pak Nabirong bisa kita angkat yang lain dulu sambil menunggu Pak Parbel, nampaknya dia belum siap. Kang tanya, silakan. Ya, silakan. Ya. Ya, halo, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Pak Cakra. Halo, selamat malam. Shalom. Assalamualaikum. Shalom Pak. Waalaikumsalam Pak. Pak, ini sangat menarik Pak ya. Iya. Allah versus Muhammad. Tadi kan kebetulan kata Pak Fahma ini forum akademik ya, forum ilmiah ya, forum ilmiah. Kebetulan saya seorang akademisi juga Pak ya, jadi saya pengen tahu dari perspektif Bapak sebagai Bapak ex Muslim Pak ya. Saya orang Islam persis saya. Oh ya, siap. Persis saya, bukan persis Nabi Muhammad. Ya, nah itu dia Pak. Saya ingin bertanya sih Pak. Itu sebenarnya mau tanya, Allah tanpa Muhammad, apakah Allah masih eksis? Atau Muhammad tanpa Allah, apakah Muhammad masih eksis? Atau bagaimana Pak? Itu aja sih Pak. Kan masih berkaitan sama itu nih. Iya. Ya Pak. Izin Bang Nabirong, itu agak noise. Bang Nabirong boleh di-mute dulu. Makasih. Oh ya, terima kasih Pak Nabirong. Iya. Baik, terima kasih Pak Tukang. Terima kasih. Saya kasih ini ya, saya kasih dua perspektif. Yang pertama, definisi Allah yang saya mengerti ya. Allah itu sudah ada jauh sebelum adanya agama Islam. Ya kan? Itu satu. Sedangkan konsep Nabi Muhammad yang ada dalam Ahlu Sunnah adalah bukan figur yang fakta, tetapi hanya figur fiksi. Ini menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran, figur yang ada dalam kitab Ahlu Sunnah, dalam hal ini kitab hadis, kitab fikih, kitab Asbabun Nuzul, dan pemikiran-pemikiran mazhab. Nah, figur Nabi Muhammad dalam tradisi Islam atau Islamic Orthodoxy adalah menurut Al-Quran figur fiksi. Nah, jadi lahirnya figur fiksi ini nampaknya ketika lahirnya kitab-kitab hadis. Nah, sebelum adanya kitab hadis, nampaknya konsep Muhammad sebagai Nabi yang diterangkan untuk membawa agama Islam, nampaknya tidak ada. Nah, tidak ada. Makanya, ini bisa Anda lihat ya, tentang dua argumen yang cukup menarik, bisa Anda perhatikan antara Al-Ghazali dengan Ibnu Rus dan Ibnu Sina. Nah, itu kan sungguh menarik karena ketika itu nampaknya yang namanya agama Islam seperti sekarang itu mereka tidak terima. Karena mereka menganggap Al-Quran itu bukan untuk menciptakan agama, bukan untuk menciptakan dogma, bukan untuk menciptakan aturan-aturan ritualitas dan peraturan-peraturan syariat Islam, bukan demikian. Sehingga itu kan jadi bentrok antara argumen Ibnu Rus dengan Ibnu Sina dan ini ya dan Al-Ghazali terhadap Al-Ghazali. Al-Ghazali mengklaim
tradisi Islam itu harus dikedepankan, sehingga menurut Al-Ghazali ilmu berdongeng itu harus utama. Artinya ilmu agama yang berdongeng itu harus diutamakan. Sedangkan ilmu-ilmu yang pasti, ilmu-ilmu yang membawa kita kepada fakta, kepada kenyataan, nah ini kedua gitu, nomor dua, tidak begitu penting. Nah, dari sinilah pemikiran-pemikiran beginilah yang merusak, menurut saya, menurut analisa saya, yang membuat agama yang membuat umat Islam ini terus tertinggal dan tenggelam dalam utopia, ya, dalam impian akan ada agama Islam yang rahmatan lil alamin pada suatu ketika nanti. Padahal pada kenyataannya modal-modal untuk menuju ke situ kekerasan beragama, ya kan, dengan klaim-klaim narasi yang dibuat oleh hadis yang tidak masuk akal, yang cukup absurd, ya kan, yang cukup tidak masuk akal, yang aneh-aneh. Nah, karena dianggap yang aneh-aneh yang tidak bisa difaktualkan dalam alam itu adalah bagian daripada modal iman, modal takwa. Nah, ini yang makanya saya mempertanyakan kepada kawan-kawan, kok klaim-klaim hadis yang aneh, yang mematikan akal pikiran kita, yang memfitnah Tuhan, ya kan, kita baca, Anda bisa gali sendiri, banyak sekali dimensi-dimensi yang diklaim oleh kitab hadis, memfitnah Tuhan, membuat pernyataan-pernyataan yang memang untuk membuat kita ini tidak manusiawi, dehumanize yourself. Ya, jadi kalau pernyataan yang demikian dibuat, kok dijadikan ini sebagai petunjuk? Nah, makanya dilarang. Anda perhatikan dalam diskurs, dalam ini ya, dalam diskusi